Halo sahabat Hermina, jumpa lagi kita dalam bincang-bincang sehat dengan Rumah Sakit Hermina dalam program Observasi Hermina. Untuk memperingati Hari Stroke Sedunia tahun 2024, kali ini tema kita yaitu membahas tentang penyakit stroke. Dengan saya Bidan Fitri, kali ini saya tidak sendiri karena ditemanin oleh Dr. Syaraf di Rumah Sakit Hermina, yaitu dengan Dr. Sari Saadatul Aulia, spesialis neurologi. Halo dokter. Halo, selamat siang. Iya dok, hari ini kita akan membahas tentang penyakit syaraf ya dok ya, yaitu penyakit stroke. Betul. Iya, boleh dijelaskan mungkin dokter, apa sih penyakit stroke itu untuk sahabat-sahabat Hermina? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Halo Sobat Hermina Samarinda. Di sini saya Dr. Sari, spesialis neurologi, spesialis saraf. Saya diminta untuk mungkin belajar bersama sih lebih tepatnya tentang stroke. Memperingati Hari Stroke Sedunia 29 Oktober, kami dari Dokter Saraf Indonesia lagi memang gencar-gencarnya menyuarakan tentang stroke karena stroke saat ini menjadi momok untuk Indonesia karena menjadi nomor 1 untuk disabilitas, ya kan, terus menjadi angka nomor 2 untuk kematian di Indonesia. Kalimantan Timur, stroke menjadi penyebab nomor 1 untuk kecacatan dan kematian. Jadi kami dari Dokter Saraf Kalimantan Timur Utara, Perdosni Kaltim Utara lagi gencar-gencarnya memang mengkampanyekan tentang stroke. Apa sih stroke itu? Stroke itu merupakan gejala yang mendadak. Jadi kelemahan, kelumpuhan yang mendadak yang bisa menyebabkan kelemahan vokal itu satu sisi atau secara umum gitu. Penyebabnya hanya satu, pembuluh darah, tidak ada penyebab lain. Jadi stroke itu merupakan suatu keadaan yang menyebabkan kelemahan secara vokal atau secara umum yang dapat menyebabkan kecacatan secara mendadak dan penyebabnya pasti pembuluh darah gitu. Itu untuk stroke ya dok ya. Untuk macam-macamnya dok, apakah stroke itu hanya satu macam atau ada beberapa penyakit stroke yang bisa kita deteksi? Baik, stroke itu secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Jadi orang hanya tahu saat ini kalau kita berobat itu apa sih? Dok, saya ini kena stroke ringan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa yang ringan itu gejalanya, ya kan? Tapi penyebabnya adalah satu, pecah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu ibarat pipa. Kalau tekanannya besar, dia akan pecah. Atau kalau ibarat pipa itu banyak sampahnya, dia akan tersumbat. Jadi secara garis besar itu hanya 2. Pecah pembuluh darah atau stroke perdarahan, atau stroke penyumbatan, atau infak. Oke. Iya, untuk faktor-faktor resiko terjadinya stroke dok, mungkin boleh dijelaskan? Oke, untuk faktor risiko terjadinya stroke itu kami membaginya menjadi 2. Yang pertama ada yang bisa dimodifikasi, yang kedua ada yang tidak bisa dimodifikasi. Saya berbicara tentang yang tidak bisa dimodifikasi dulu ya, maksudnya tidak bisa dimodifikasi itu tidak bisa dirubah. Maksudnya secara risiko pasti ada. Pertama usia itu di atas 55 tahun, faktor risikonya lebih besar daripada usia muda. Walaupun sekarang banyak anak muda yang terkena stroke, tapi nanti kita di belakang akan berbicara. Yang kedua, laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi gen laki-laki mungkin karena aktivitas ya, secara genetik. Yang ketiga, keturunan juga menjadi faktor risiko yang tidak dapat kita kendalikan. Yang keempat, genetik, ya kan?
itu menjadi faktor risiko stroke yang tidak dapat kita kendalikan. Yang kedua, faktor risiko yang dapat kita kendalikan. Nah, itu banyak dan saat ini di masyarakat itu sering sekali kita temuin. Jadi yang pertama, peningkatan tekanan darah. Jadi hipertensi atau peningkatan tekanan darah itu dapat menyebabkan stroke yang tidak terkontrol pastinya. Yang kedua, kencing manis atau peningkatan gula darah. Jadi orang-orang dengan peningkatan gula darah, kencing manis, nah itu memiliki faktor risiko besar untuk terjadinya stroke. Yang ketiga, peningkatan kolesterol. Peningkatan kolesterol di sini yang saya ingin tekankan adalah peningkatan kolesterol yang jahat berupa LDL atau trigliserida. Kalau kan kita ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, kolesterol baik itu HDL. Kalau HDL tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi, itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Yang keempat, sekarang menjadi maraklah di masyarakat kita itu adalah kuliner. Jadi pola makan yang tidak baik, jajan, gitu. Jadi sekarang itu banyak sekali olahan-olahan makanan yang dapat meningkatkan metabolisme. Gitu. Jadi bisa menjadi peningkatan kolesterol, makanannya juga meningkatkan gula darah, itu meningkatkan tekanan darah tinggi. Yang terpenting itu kita di sini banyak sekarang olahan cepat saji, itu yang banyak. Yang selanjutnya itu obesitas. Jadi ini sebenarnya saling berhubungan, dari pola makan yang tidak baik menjadi obesitas. Ya kan, itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke. Tapi ini dapat kita modifikasi, kita dapat kendalikan. Lalu faktor risiko selanjutnya adalah aktivitas yang kurang. Bayangkan sudah jajan yang banyak, aktivitasnya kurang, ya kan, obesitas. Nah, itu menjadi faktor risiko di luar yang orang lain saat ini tahu tuh gula darah, tekanan darah tinggi. Yang tidak banyak tahu adalah pola makan, ya kan. Terus itu aktivitas yang tidak baik, kurang olahraga, diet yang tidak bagus, dan yang terakhir kurang tidur dan stres. Jadi kurang tidur dan stres itu dapat menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke, tapi dapat dimodifikasi. Jadi yang saya ingin tekankan, faktor risiko stroke secara garis besar itu ada dua, yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang bisa kita kendalikan adalah yang bisa dimodifikasi dari pola makan, diet, aktivitas, istirahat yang cukup. Menarik sekali ya, menarik sekali tema kita hari ini, Dokter. Sahabat Hermina, mungkin juga beberapa banyak yang belum tahu ternyata faktor resiko stroke itu banyak sekali. Bahkan kegiatan kita sehari-hari, makanan apa yang kita konsumsi, gaya hidup kita, itu akan sangat menentukan sekali kita beresiko untuk terkena penyakit stroke seperti itu ya, Dokter. Betul. Untuk gejala umumnya, Dok, kita terdiagnosa stroke itu seperti apa, Dokter? Nah, jadi kami dari Dokter Saraf itu mempunyai singkatan, segera ke RS. Dari gejalanya, dari senyum. Coba lihat senyumnya miring apa tidak. Jadi kalau ada keluarga kita yang senyumnya tiba-tiba dia lagi aktivitas nih, tiba-tiba dia miring. Nah, itu coba ditanya, mendadak. Kan saya tadi bilang definisi stroke adalah mendadak. Nah, kalau dia senyumnya tiba-tiba miring mendadak, disertai nanti misalnya dia tiba-tiba tersedak, nah itu bisa menjadi gejala stroke. Segera ke rumah sakit. Yang kedua, gerak. Lihat gerakan tubuhnya. Kalau dia lemah satu sisi, nah itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Jadi dari senyumnya tadi kan, senyum tiba-tiba miring, perot, geraknya, ya kan, satu sisi lemah, itu bisa menjadi gejala stroke. Terus bicara. Nah, bicaranya cadel, celat, itu tiba-tiba, bukan yang misalnya orang cadel dibilang stroke, enggak, tapi ya orang yang tadinya normal, terus dia tiba-tiba bicaranya cadel atau tidak bisa bicara sama sekali, nah itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Segera, senyum, gerak,
bicara, ya kan? K, kebas, kram kesemutan, satu sisi. Ingat, satu sisi. Kalau ada tadi gebas, kram kesemutan satu sisi, misalnya tangan sama kaki kanan, tangan atau kaki kiri satu sisi, itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Gitu. Lalu R, rabun. Tiba-tiba dia pandangannya kabur, dari yang dia melihat jelas tiba-tiba kabur, itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. S, sakit kepala hebat. Jadi kan kita kalau kena panas terus berhadapan dengan komputer sering sakit kepala ya. Dia sakit kepalanya itu kalau kita skala nyeri itu yang tidak bisa 10 yang tidak tertahankan. Nah, itu bisa menjadi salah satu gejala stroke. Nah, dengan segera ke RS, senyum, gerak bicara, rabun, sakit kepala, dan kebas keram kesemutan, ada salah satu atau semua itu, cepat ke rumah sakit. Gitu yang terdekat. Jadi sahabat Hermina itu tadi boleh dihafalkan ya, senyum, gerakan, terus bicara. Ya bicara yang tiba-tiba kita berbeda dari biasanya, atau saudara kita lihat tiba-tiba senyumnya perot atau tiba-tiba ada kelemahan, berarti apa yang kita lakukan yaitu segera ke rumah sakit ya dokter untuk mendapatkan penanganan segera. Nah, untuk saat kita ke rumah sakit itu dok, kenapa sih penting kita harus segera ke rumah sakit? Bisa nggak kalau misalnya, oh ternyata saudara saya ini senyumnya agak perot, tapi saya nanti dulu deh ke rumah sakit, boleh nggak seperti itu dok? Kenapa harus segera gitu? Betul. Karena di masyarakat kita saat ini tuh kalau misalnya cuman kemeng-kemeng biasa satu sisi, kebas keram, itu nanti dibawa pijat, tidak menyalakan tepung pijat ya, tidak, maksudnya dibawa urut atau kadang tuh dicucuk tangannya ya kan, katanya kalau darahnya kental, darahnya keluar bisa bagus. Padahal itu kan hanya mitos. Semakin cepat kita dapat pelayanan, kita tahu ini stroke-nya apa, terus dapat diobati secara tepat, angka kecacatan akan semakin berkurang. Jadi saat ini tuh kita sudah gencar-gencarnya ada obat yang bisa kita masukkan kurang dari 4 jam onset penyakit. Jadi misalnya nih tiba-tiba dia lagi aktivitas jam 10, dia sadar nih setengah 11, cepat dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau dia stroke penyumbatan, itu kita punya obat kurang dari 4,5 jam. Kalau sumbatannya luruh, itu dia bisa tidak cacat gitu, bahasa awamnya ya. Jadi kita dapat mengurangi angka kecacatan yang ada di masyarakat. Semakin cepat semakin baik, semakin kita kelola dengan baik. Jadi seperti itu ya sahabat Hermina ya. Jadi kalau misalnya kita ataupun saudara kita, rekan dekat kita yang tiba-tiba ada beda berbicara, beda senyumnya, tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, kita harus segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Karena memang kita dikasih waktu 4,5 jam ya dokter ya, agar segera masuk obat. Jadi potensial untuk kecacatannya itu dia minimal atau berkurang gitu. Jadi bahkan bisa membaik gitu. Tadi kan dokter juga sebutkan nih dok, gaya hidup kita itu juga berpengaruh ya dokter ya. Seberapa jauh sih dok, maksudnya gaya hidup kita itu, kita ini orangnya yang mageran dibanding dengan orang yang aktivitasnya banyak gitu. Oke, baik. Jadi begini, sekarang itu kan banyak olahan cepat saji ya. Iya. Cepat saji, terus makanan jajanan anak-anak dari jajanan kita itu kayak, mohon maaf, cilok, cireng, itu kan olahan tepung ya. Cilok, cireng, bakso, terus ayam jadi crispy, tempe jadi crispy. Ayamnya, tempenya nggak apa-apa gitu, tapi cara ngolahnya dengan olahan tepung itu, kalau tubuh kita ini tidak punya kencing manis atau gula darah, dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu yang banyak menyebabkan saat ini menjadi sindrom metabolik. Kalau tidak dibarengi dengan aktivitas olahraga atau aktivitas yang banyak, lebih banyak tiduran, itu tidak diolah gitu. Jadi kalori yang masuk akan disimpan, akhirnya terjadi kelebihan berat badan, obes. Itu kan menjadi faktor resiko terjadinya stroke gitu. Sindrom metabolik, terus
peningkatan gula darah kalau misalnya orang kencing manis, ya kan. Terus peningkatan kolesterol yang jahat, tadi LDL dan TG. Jadi kalau pola makan kita tidak bagus, ditambah nih tidak dengan aktivitas yang baik, ditambah nih anak-anak sekarang juga kan mager nih, main sambil nyemil, main handphone sambil nyemil, sudahlah, ya kan. Jadi kalorinya tidak terbuang. Nah, itu menjadi faktor risiko, bukan menyebabkan stroke ya, faktor risiko. Nah, faktor risiko ini nanti kedepannya yang tidak bagus untuk pertumbuhan. Banyak penyakit selain stroke saja yang dapat dari pola makan yang tidak baik dan aktivitas yang salah. Gitu. Iya dok, terima kasih dok. Kalau saya yakin sih kalau sahabat Hermina di sini dia rajin-rajin dok. Olahraganya rutin, apalagi sekarang lagi gemaraknya run tuh 5K, 10K. Mungkin diwaspadai juga untuk pola makanan-makanan yang kita konsumsi juga. Terus untuk mencegah terjadinya stroke nih dok, kiat-kiat apa aja yang bisa kita lakukan? Mungkin dari segi makanan, dari segi aktivitas juga dokter. Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau kiat-kiat cara mencegah itu kami punya slogan, cerdik. Nah, C, cek kesehatan rutin. Jadi berkala. Apalagi kalau kita punya riwayat kencing manis, kita punya riwayat tekanan darah tinggi, itu saya tekankan sekali, kontrol rutin dan obatnya diminum. Jangan nanti ada orang, dok saya tekanan darah saya udah normal, gula darah saya udah normal, gitu. Kok saya harus masih minum obat, nanti ginjal saya gimana? Dokter akan memberikan obat yang aman buat fungsi ginjal, yang aman buat fungsi hati. Kalau misalnya memang basicnya ginjal sudah terganggu, kita akan menyesuaikan. Gitu. Jadi nggak usah takut, konsultasi saja ke dokter. Jadi jangan di stop obatnya, karena gula darah dan tekanannya itu sudah kita kontrol sama obat, jadi obatnya tetap harus diminum, ya kan? C, enyahkan asap rokok. Nah, rokok itu kan menjadi faktor risiko stroke juga. Gitu. R, rajin aktivitas fisik, olahraga ringan, jalan kaki 30 menit, nggak perlulah run, ya kan? Run itu bagi orang yang sudah terbiasa. Kalau orang yang tidak terbiasa, jalan kaki saja 30 menit sehari atau 5.000 sampai 10.000 langkah setiap hari sudah cukup. Jadi bisa mengimbangi dengan pola makan kita. Terus D, diet sehat. Jadi diet seimbang, diet sehat. Jadi jangan mentang-mentang disuruh diet sehat, saya makannya rebusan, sayuran. Tidak juga, sesekali boleh, tapi tidak berlebihan. Prinsipnya kan tidak berlebihan. I, istirahat cukup. Jadi istirahat cukup, apalagi para pekerja dengan stresor yang banyak. Nah, itu kan bisa menyebabkan stroke. Jadi salah satunya adalah istirahat yang cukup untuk mencegah terjadinya penyakit. Yang K, kontrol dan kelola stres. Gitu. Jadi cerdik, ingat, kami punya slogan untuk mencegah terjadinya stroke. Keren sekali. Banyak singkatan-singkatan yang memudah kita, sahabat Hermina, membantu mengingat-ingat ya apa aja yang kita harus lakukan untuk mencegah stroke, termasuk menjaga makanan, terus kita juga harus rajin berolahraga agar apa yang kita konsumsi itu bisa terbakar, seperti itu ya dokter. Untuk pilihan pengobatan nih dok, kalau misalnya ada dari kita, saudara kita yang kena stroke, itu pilihan pengobatannya apa saja dokter? Kalau pilihan pengobatan itu nanti akan tergantung dari jenis stroke-nya. Tadi kan di awal saya sudah jelaskan bahwa stroke ada dua, stroke yang penyumbatan atau stroke pecah pembuluh darah. Kalau penyumbatan kita akan memberikan pengencer darah, dan kalau onsetnya mencukupi kurang dari 4,5 jam, ada kriterianya nanti obat itu bisa masuk, maka akan kita berikan, namanya trombolisis. Jadi itu hanya dapat diberikan dengan onset 4,5 jam. Kalau lebih dari itu tidak bisa diberikan. Jadi kalau ada keluarganya yang punya keluhan, gejala seperti yang saya sebutkan tadi, segera ke RS, senyumnya perot, gerakannya satu sisi tidak rata, tidak simetris, bicaranya pelo,
terus ada rabun, kebas kram, kesemutan, sakit kepala hebat, salah satu atau semua, segera ke rumah sakit. Itu untuk kita menentukan ini struknya perdarahan atau penyumbatan gitu. Oke. Untuk yang ternyata tidak sempat nih dok, waktunya tuh udah lebih dari 4,5 jam gitu. Untuk mengatasi kira-kira dampak jangka panjangnya, kadang kan kalau dia sudah stroke dok, dia nggak bisa bergerak sebagian gitu. Nah, adakah bagaimana cara untuk mengatasi dampak jangka panjangnya yang seperti itu dokter? Tadi disebutkan bahwa semakin cepat ke rumah sakit semakin baik, karena otak itu semakin cepat kita obati, kita punya waktu 3 bulan sampai 6 bulan untuk perbaikan. Jadi kalau ada kelemahan, nanti kan obatnya kan kita sesuaikan ya. Dia pecah pembuluh darah, tersumbat, itu kan kita berikan. Terus kita cari faktor risikonya. Nah, dari faktor risikonya kita akan berikan obatnya. Misalnya kalau misalkan dia ada tekanan darah tinggi, gula, kita akan obati. Tapi pasiennya harus rajin kontrol, harus patuh dan tidak stres dengan sakitnya gitu. Karena prinsipnya kalau sudah stroke, kita mencegah untuk terjadinya stroke kedua dengan faktor risiko yang ada. Stroke kedua bisa lebih berat daripada yang sebelumnya, yang itu kita cegah. Semakin cepat lebih baik, sehingga kita bisa memperbaiki kerusakan yang ada dan mencegah untuk tidak terjadinya kerusakan yang sesudahnya gitu. Apakah penting juga dok kita lakukan rehabilitasi medik untuk pasien-pasien yang sudah mengalami stroke? Ya, bagi yang punya gejala sisa ya, kita bilang kelemahan, bicara pelo, tidak bisa bicara, terus lemah satu sisi, bahkan ada yang sampai drooling, keluar air liur, itu bisa kita lakukan fisioterapi. Fisioterapi ya dokter. Dengan fisioterapi dan kontrol rutin tentunya ya dokter ya. Jadi kalau memang kita sudah ada gejala, kita harus cepat datang. Setelah itu kalau memang kita sudah lewat dari 4,5 jam tadi, mungkin kita ada kelemahan gitu, kita lanjutkan kontrol rutin dan fisioterapi, begitu ya dokter ya. Oke. Mungkin ada pesan dok untuk sahabat-sahabat Hermina terkait stroke ini, yang memang kita tuh sekarang bukan hanya orang tua ya yang kena stroke, banyak juga usia-usia muda yang kena stroke. Boleh dok pesannya untuk sahabat Hermina dokter? Ya, jadi pesannya adalah tadi saya selalu sebutkan, kalau di luar negeri itu kita pace gitu ya, tapi kalau kita di Indonesia selalu kita akan segera ke rumah sakit, segera ke RS. Lihat senyumnya, perot apa tidak, mencong apa tidak, simetris apa tidak, gerakannya, bisa ngangkat tangannya satu sisi secara bersama-sama atau tidak, bicaranya, pelo, cadel atau tidak bisa bicara sama sekali, kebas kram, kesemutan, rabun mendadak, sakit kepala hebat, segera ke RS. Jadi kalau ada gejala itu segera ke rumah sakit. Itu aja yang pesan saya. Terus cara mencegahnya tadi, cerdik, harus diingat, cek rutin kalau memang punya faktor risiko, enyahkan asap rokok bagi para perokok, rajin aktivitas rutin, aktivitas fisik, diet seimbang, diet sehat maksudnya kan, istirahat cukup, kelola stres dan kontrol rutin. Itu saja yang jadi pesan saya untuk Sobat Hermina. Itu harus diingat-ingat ya Sobat Hermina, karena pesan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, untuk orang-orang mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi kita bisa tepat dan cepat untuk penanganan stroke ini. Untuk bagi sahabat Hermina yang mau konsultasi dengan dokter neurologi kami, mungkin boleh disebutkan dokternya, jadwal dokternya dok. Saya setiap pagi di Hermina, Senin sampai Sabtu, untuk PPJS dan eksekutif. Terima kasih. Jadi sahabat Hermina yang mau tanya-tanya nih, belum cukup puas nih dengan podcastnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, baik diri sendiri ataupun keluarga terdekat, boleh ke Dokter Sari, spesialis neurologi di Hermina dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai 16. Begitu dokter? Ya. Sabtu juga.
Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi bisa bertemu atau appointment terlebih dahulu by Mobile Hermina atau by JKN Mobile untuk pengguna BPJS atau dari website Hermina Hospitals gitu. Terima kasih untuk podcast hari ini dokter. Terima kasih ilmunya yang sangat bermanfaat buat kami semua. Jangan lewatkan untuk podcast Hermina selanjutnya. Terima kasih.